Pendiri itu Sang Myung Moon, dia pernah panggil tokoh Muslim, tokoh Kristen, tokoh Buddha, Hindu, lalu ciptakan buku. Jadi buku itu gabungan dari Sang Myung Moon berada di kitab orang luar suci. negeri. Iya, di Korea. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal seorang pendeta yang mana dia adalah seorang magister teologi S2. Dia dosen dan dia pendeta. Nah, kali ini dia benar-benar pendeta ya guys ya. Dan juga dia dosen. Kalau nggak salah pendeta di GSPDI, kalau nggak salah di Manado ya. Tapi ternyata dia mu'alaf dan ini mengejutkan banyak orang. Terutama ketika diposting, ngapain juga? Dia gadaikan keselamatan yang pasti dengan hal yang tidak pasti. Tapi ya jelas itu urusan dia, itu terserah aja Bapak mau apa. Tapi kita akan lihat alasan kenapa sih sebenarnya kok bisa sampai orang ini sampai pindah agama guys. Oh iya, ternyata namanya adalah Dance. Dia Dance ini dia mu'alaf guys. Langsung aja kita dengar videonya. Memang saya sejak awal saya dekat dengan Yayasan Universitas Peace sedunia. Yayasan Perdamaian Dunia. Itu jadi, di Indonesia? Jadi itu tadinya ada di Manado, sekarang ada di Jakarta, dan pusatnya di Amerika. Yayasan ini persatuan bergerak di bidang gereja atau bergerak di persatuan pendeta? Ini yayasan kerjasama antar umat beragama. Kalau misalnya di Manado ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Manado. Tetapi itu Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Sedunia. Yang memulai di Korea dan punya kantor itu di Amerika. Di gedung PBB ada salah satu yang disiapkan oleh fasilitas di sana. Pemimpin. Jadi itu memang berada di United Nations di gedung PBB. Ya. Dan sampai hari ini yayasan ini ada juga kantor Jakarta. Ada, ya. Memang saya tahu sekali ini yayasan ini. Yayasan ini dia bekerja kerjasama antar umat beragama dan melakukan hal-hal yang menciptakan damai. Dan ada seorang pendiri itu Sang Myung Moon, dia pernah panggil tokoh Muslim, tokoh Kristen, tokoh Buddha, Hindu, lalu ciptakan buku. Jadi buku itu gabungan dari Sang Myung Moon berada di kitab orang luar suci. negeri. Iya, di Korea. Jadi terbentuklah kitab suci yang kita sebut World Scripture. World Scripture itu gabungan kitab suci sedunia. Jadi orang paham ini dia tidak akan menyalahkan agama lain. Cinta perbedaan, dan perbedaan itu indah, saling melengkapi, dan saya ada di situ. Termasuk Pak Dance ada di situ, aktif di situ ya. Ya, pendeta itu namanya Dance dan sekarang dia sudah mu'alaf dan ada sertifikatnya. Pasti teman-teman penasaran, kok bisa sih magister teologi, pendeta, dosen teologi, dia bisa-bisanya mu'alaf dan meninggalkan Kristen. Nah, sebenarnya jawabannya adalah dia seorang penganut pluralisme agama, guys. Apa itu pluralisme agama? Pluralisme agama adalah yang menganggap semua agama itu baik dan benar. Jadi keselamatan itu banyak diperoleh di agama-agama lain. Jadi kayak ke surga. Tujuan semua orang itu sama, yaitu surga. Cuman caranya berbeda-beda. Ada yang lewat agama Kristen, ada yang lewat agama Islam, ada lewat agama Hindu ataupun Buddha. Jadi dianggap semua agama itu sama, dapat memberikan keselamatan dan kebaikan bagi semua orang. Cuman caranya berbeda. Ini pluralisme agama dan ini berbeda dengan pluralitas agama ya. Kalau pluralitas agama berarti kita mengakui banyak agama.
Kayak saya ini penganut pluralitas agama. Yang artinya saya percaya banyak agama dengan kepercayaannya masing-masing. Tetapi saya meyakini satu keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi menurut saya keselamatan hanya satu jalan. Tapi saya menghargai orang dengan agama-agama yang lain. Jadi Bapak ini, Pak Pendeta Dance ini adalah orang yang penganut pluralisme agama dan kebablasan. Artinya menganggap bahwa tidak ada keselamatan itu hanya pada satu iman saja. Keselamatan bisa melalui banyak hal. Itulah kenapa dia bilang bahwa dia adalah pengikut komunitas perdamaian agama-agama internasional. Yang artinya agama-agama itu disatu padukan dan menjadi satu. Jelas pandangan ini bertentangan dengan pandangan iman Kristen. Iman Kristen itu bukan pluralisme agama yang dianut, tapi pluralitas agama, menghargai agama lain. Tetapi keselamatan tetap hanya percaya di dalam Yesus Kristus saja. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jelas dikatakan di situ bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus untuk sampai kepada Bapa. Jadi jalannya itu hanya satu, absolut, tidak banyak. Nah, inilah ciri-ciri postmodern agama. Di era postmodern ini yang menganggap banyak agama itu sama aja. Ada salah satu komunitas atau sekolah ya di salah satu daerah di mana dia ini seakan-akan rohani, seakan-akan spiritual dan bisa diterima semua kalangan. Karena dia menggabungkan 6 agama yang di Indonesia menjadi satu. Dia kutip Alkitab, dia kutip Al-Quran, dia kutip semua kitab-kitab yang lain, dan kemudian menjadi satu padu. Dan ini berbahaya, karena semua agama saya rasa nggak akan melakukan ini yang benar ya. Kayak Islam, pasti Islam tidak akan mengakui kebenaran dalam Kristen. Karena Islam, dia mengakui bahwa imannya saja yang benar. Dan inilah sebenarnya yang tidak dipahami oleh Pak Dance ini. Jadi menurut beliau ya dia di Kristen oke-oke aja, dia di Islam juga oke-oke aja. Berpijak pada dua dunia. Inilah ciri dari pluralisme agama. Ingin mempersatukan agama-agama dunia tetapi mengorbankan kebenaran imannya. Tetapi kita harus hidup itu di bawah Pancasila. Islam, Kristen, Hindu, Buddha bisa menjadi satu padu. Kita saudara sebangsa, nggak perlu berantem, bisa. Tetapi tetap kebenaran itu tetap pada agamanya masing-masing. Tidak mengorbankan kebenarannya dalam berkontekstual, berbangsa dan bernegara. Jadi dalam Kristen tuh baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap percaya satu juru selamat, yaitu Mesias atau Yesus Kristus. Kalau perjanjian lama gimana? Kan Yesus belum hadir kok percaya. Sekarang gini, kalau kalian lihat dalam Kejadian pasal 3, itu dikatakan manusia jatuh dalam dosa, tapi dijanjikan bahwa keturunan dari Hawa itu akan meremukkan kepala ular. Yang meremukkan kepala ular inilah Mesias. Bahkan dijanjikan pada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan secara spesifik Tuhan mengatakan bahwa dari keturunan Yehuda, secara spesifik akan dikatakan di situ dia yang berada di Betlehem. Dan juga kemudian secara spesifik Yesus lahir di Betlehem. Jadi orang perjanjian lama percaya akan janji Allah ini bahwa suatu saat akan ada hadir seorang juru selamat, yaitu Mesias, yang kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Jadi iman perjanjian lama itu ke depan, percaya pada Yesus juru selamat, iman orang-orang pada zaman Yesus, iman kepada Yesus. Dan kita setelah penyalipan, kebangkitan Yesus, kita percaya, iman kita ke belakang bahwa dulu Mesias pernah hadir menyelamatkan kita. Jadi semuanya itu tentang iman. Satu iman ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Kemudian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak ini mu'alaf, ya jelas-jelas dia gampang banget mu'alaf. Karena dia sendiri tidak memahami ajaran Kristen dengan baik. Walaupun magister teologi.
Jadi bukan jaminan ya, kamu doktor teologi tapi nggak percaya Yesus sungguh-sungguh, kamu tidak belajar teologi sungguh-sungguh, belajar Alkitab sepenggal dusta, ya kamu percuma aja sebenarnya. Kamu tidak memijaki kebenaran Kristen, tapi kamu hanya memiliki magister teologi Kristen. Nggak ada guna. Kita juga tahu bagaimana pandangan teologinya tentang Trinitas saja nggak ngerti dan nggak bisa. Dia bahkan mengatakan bahwa Allah itu esa, fungsinya 3. Satu Tuhan, Ya. 3 fungsi. Oh, satu Ada fungsi. 3 fungsi. Satu 3 fungsi. Satu Tuhan 3 fungsi. Fungsi pertama, misalnya itu kita garis bawahi. Jadi kayak saya ini seorang bapak, saya ini adalah seorang karyawan di kantor, dan saya ini seorang YouTuber. Satu orang tapi punya 3 fungsi, dan ini adalah pandangan oneness. Makanya biasanya kalau orang yang punya pandangan oneness gampang banget mu'alaf. Begitupun sebaliknya, orang yang masuk ke dalam agama Kristen dan tidak belajar baik-baik, maka dia juga akan memegang oneness. Makanya nggak usah heran kalau ada kelompok-kelompok murtadin, mereka punya pandangan tuh oneness ya. Karena memang sulit untuk memahami Trinitas. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi titik akar permasalahan dari Bapak ini. Bapak ini sudah pegang oneness, tidak percaya Trinitas, kemudian dia mu'alaf. Ya silakan mu'alaf aja. Oneness yang lain silakan balik mu'alaf. Karena dalam Kristen bahaya kalau kalian mengajar yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dituliskan jelas di situ bahwa Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu pribadi yang berbeda tetapi esa. Dan itu jelas tercatat dalam Alkitab, keseluruhan Alkitab. Jadi kalau mereka Kristen tidak percaya kepada Trinitas ini dan cuman oneness, siap-siap kalian pasti akan gampang untuk mu'alaf. Ya, jadi ini saja yang dari saya. Masih ada beberapa hal yang saya mencoba luruskan, tapi nanti di video selanjutnya. Dan sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan saya boleh memberkati teman-teman semuanya dan semakin mengenal kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.